Litbit Lite is a light and enlightening virtual chat, a platform to greet each other, share stories, exchange ideas, and discuss the latest issues in the world of books and other creative industries. Bersiasat dengan pandemi bersama Ronald Prasanto. 7 bulan menghadapi pandemi, UMKM di Indonesia mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Rata-rata omset para pelaku UMKM hanya tersisa 10-15% dari kondisi normal. Padahal sebelumnya sumbangan UMKM untuk pendapatan negara bisa mencapai 50% lebih. Dan hampir seluruh industri yang ada di Indonesia sebenarnya adalah kategori UMKM. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi penurunan penjualan tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai platform digital, baik untuk memasarkan maupun menjual produk masing-masing. Namun persoalannya, sebagaimana tercatat di data Kementerian UMKM, hanya 10% saja dari pelaku UMKM di Indonesia yang memanfaatkan berbagai platform digital dan sebagian besar yang lainnya masih belum tahu cara atau strategi memaksimalkan fungsi-fungsi media sosial yang telah tersedia itu. Dalam diskusi bersiasat dengan pandemi bersama Ronald Prasanto, kita akan berbincang dengan Ronald Prasanto, spesialis molecular gastronomy. Chef dan barista kenamaan Indonesia sekarang mencoba merintis usaha ice cream yang ia beri nama Koron. Menariknya, usaha ini justru ia didirikan dan kerjakan pada masa pandemi ini. Kita tentu penasaran keberanian macam apa yang tengah dipraktikkan Ronald dan strategi apa yang ia jalankan untuk merintis usaha di saat ekonomi masyarakat kita sedang merosot tajam. Selamat sore Ronald, apa kabar? Sore, baik. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sehat. Ron, ini kita bincang santai nih ya. Oke. Tolong dong cerita, apa sih yang membuat Anda terjun ke dunia kuliner? Apakah karena orang tua atau emang minat? Mau dong tahu gimana? Sebenarnya emang udah niat dari zaman SMA itu emang udah niat ke kuliner. Kenapa? Karena dulunya sih tujuan awalnya untuk ngerayu ya. Ngerayu. Karena biasanya yang cowok-cowok yang banyak fansnya di sekolah tuh yang bisa main basket. Dan dengan tinggi gue ya susah lah ya. Habis itu yang bisa main gitar. Lu lihat jempol semua? Ya. Jadi kena senar semua, jadi nggak bisa. Sama yang bisa masak. Jadi itu jalan keluar satu-satunya gue untuk ngerayu orang. Dan berhasil kah? Sudah dapat. Oh jadi Anda tertarik dunia kuliner sejak SMA dan mulai menekuninya dalam pendidikan? Pendidikan gue kuliah hukum. Karena waktu itu bilang sama mama waktu itu mau ambil kopi. Cuman karena industri kopi Indonesia belum maju, jadi bayangannya tuh kopi yang jualan di pinggir jalan sama jualan rokok itu loh. Ya udah, akhirnya gue cuman ngambil satu jurusan hukum karena banyak yang bilang itu adalah jalur yang cepat lulus. Ternyata gue 5 tahun nih. Nggak cepet juga buat gue gitu. Jadi latar belakang pendidikan di kuliner? Latar belakang jadi sembari gue kerja, gue juga volunteer di salah satu hotel dan gue ditaruh di posisi steward. Steward itu kalau yang nggak tahu posisi tukang cuci piring. Serius. Jadi 8 jam kerja kantoran, gue waktu itu legal di oil company. Habis itu gue 8 jam jadi steward di hotel, di mana itu udah ngabisin 2/3 dari waktu. Sisanya kita hitung di jalan itu 4 jam. 4 jam gue tidur. Wow. Jadi dulu ngincer ilmunya kayak gitu.
Jadi dari steward lalu naik ke Abis dari steward itu kita posisinya bisa naik ke runner. Runner itu adalah posisi untuk ngambilin bahan baku buat cook. Habis itu naik lagi ke cook, habis cook ntar naik lagi ada ke CDP, chef de patrie, kepala bagian dari dapur. Jadi dapur tuh misalnya lu bagian grill, udah bagian grill aja. Nah itu ada kepala bagiannya lagi, baru nanti jadi sous chef, baru chef resto, dari chef resto ntar baru ada executive chef gitu. Nah, itu Anda jalanin semuanya, semua posisi itu. Enggak. Jadi sebenarnya posisi paling bagus untuk belajar manajemen adalah steward. Oh, oke. Kenapa? Karena kita nyuci piring nggak perlu pakai otak, lu bisa menganalisa. Lu bisa menganalisa keadaan dapur, ada yang kurang apa, kenapa kejadian ini terjadi, kayak gitu. Begitu udah jadi cook, perhatian kita ke produk, sehingga akhirnya cuman lu belajar teknik. Jadi bukan analisa lagi, udah beda yang dipelajarin ya. Saya juga pernah menjadi juru cuci piring ya. Ya di kafe. DJ. Oke, lalu kalau sekarang kan nama Ronald Prasanto dikenal di berbagai jenis kuliner ya, mulai dari kopi sampai ke chef, es krim juga sekarang nih. Iya. Nah, ini nih pertanyaannya, kenapa es krim ya? Kenapa es krim? Oke, karena menurut saya gelato, ice cream, sorbet itu sangat menarik karena itu jadi cara saya komunikasi dengan anak-anak dan juga bisa gampang untuk diadaptasi untuk berbagai macam ide-ide jahilnya gitu. Ide jahilnya contohnya? Contohnya buat ini kebetulan lagi mau ada acara di bulan Oktober. Itu saya bikin yang glow in the dark. Glow in the dark, Iya, es krim glow in the dark. Iya, jadi lebih ke sorbet. Jadi kalau sorbet itu dia nggak pakai dairy product. Jadi basicnya dia cuman dari buah-buahan. Nah, cuman kalau karena ultraviolet dia reflecting. Dan itu aman ya dimakan? Aman, aman. Nah, tapi bagaimana menurut seorang Ronald melihat budaya mengkonsumsi es krim di Indonesia? Nah, ini sama seperti kayak industri kopi zaman dulu. Jadi orang masih mau kopi yang kelasnya bawah sekali sama kopi yang kelasnya yang udah masuk specialty, yang udah menang kejuaraan, mereka cuma menilainya sebagai kopi. Industri ice cream juga seperti itu sekarang. Jadi bagi orang Indonesia mau es krim yang di retail, yang bungkusan dan sebagainya, sama kita ngomong gelato yang sangat benar-benar menggunakan good ingredients, mereka bilangnya es krim. Tapi begitu mereka ngicipin, mereka bilang itu beda, kayak gitu. Jadi kalau di industri ice cream itu ada berbagai macam perbedaan produk. Pertama ada yang namanya ice cream, habis itu ada yang namanya gelato, ada yang namanya sorbet, ada yang namanya premium ice cream. Premium ice cream di Indonesia ada 2 brand. Nah, saya sebenarnya ide awalnya itu kepikiran untuk es krim yang sangat saya suka, tapi nggak masuk Indonesia. Apa itu? Nggak apa-apa sebutin. Nggak apa-apa. Oh iya, iya. Ya udah. Kita malah pengen belajar. Oh iya, saya suka banget dengan Ben & Jerry. Karena selain dia premium ice cream, dia menambahkan tekstur. Dan rasanya sangat eksperimental. Jadi kita yang namanya apa, cookie dough, apa sebagainya, cherry bomb, dan this really good gitu. Kalau nggak salah Ben & Jerry itu punya lebih dari 1000 flavor ya. Betul. Dan tiap bulan selalu ada flavor khusus ya. Iya, jadi per event ya, mereka keluarin per event. Nah, untuk exploring seperti itu, berarti kan mesti bikin sendiri ya. Kalau enggak sih biayanya lumayan. Oh, jadi tapi kalau dari segi industrinya, apakah es krim ini untuk kedepannya akan seperti kopi, menjamur di mana-mana? Menjamur, saya nggak yakin juga karena satu investasi equipment yang proper itu lebih mahal dari kopi, lebih mahal. Dan kalau dibilang apakah industrinya akan survive? Pasti survive selama Indonesia temperaturnya kayak gini.
Kita panas, dapat minuman dingin dan manis, Ya, ya. gitu. Nah, jadi ceritain dong bagaimana awal mulanya memulai bisnis di es krim, karena saya tahu Koron ini bukan yang bisnis yang pertama kali ya. Iya. Jadi dulu saya sempat mendalami namanya molekular gastronomi. Molekular gastronomi itu adalah cooking with science. Jadi contoh restoran yang sangat proper untuk cobain molekular gastronomi itu Namas Dining. Oke. Nah, kenapa saya tidak mau buka restoran seperti itu? Karena proses cookingnya itu bisa sangat-sangat panjang. Jadi makanya Namas juga bukanya malam doang kan. Jadi masak dari pagi, siang, sore buat jualan malam. Berarti cost-nya harus dibagi ke semuanya dibebankan ke malam. Benar. Nah, saya mikir teknik molekular gastronomi yang cepat itu adalah pembekuan. Jadi kita bisa pakai nitrogen, kita bisa pakai CO2, tergantung kebutuhan dari produk gitu. Oke. Nah, jadilah saya buka Rons Laboratory, itu adalah gelato dengan liquid nitrogen, di mana kita sudah tahu model bisnisnya ini tren. Ya, tren bisnis 3 tahun lah ya. 3 tahun. Nah, biasanya kalau kita mau lihat tren tuh bisa kelihatan dari waktu kita kecil mungkin udah ada namanya bubble tea dulu ngomongnya. Bubble tea naik, semuanya jualan bubble tea, dropping kurvanya. Terus nggak lama naik lagi Namanya boba. dengan nama ya trennya Chat Time waktu itu ya. Habis itu mulai turun lagi, baru naik lagi. Ya itu tren bisnis. Oke. Tapi beda dengan contohnya nasi Padang. Nasi Padang lu nanti warisin ke anak cucu juga nggak ada masalah. Chinese food seperti itu. Jadi itu adalah konsep bisnis F&B yang long lasting dan menurut saya karena itu adalah makanan sehari-hari kita. Nah, sempat ada tren es kopi susu. Semuanya jadi jualan es kopi susu. Itu tren nggak? Sebenarnya itu tren tapi lebih panjang. Karena itulah emang kopi yang disukain oleh penduduk kita. Manis, dingin. Gitu. Nah, kan Ronald sendiri juga ahli perkopian ya, bisa dibilang. Kenapa enggak terjun ke atau mengembangkan bisnis kopi, tapi malah membuka bisnis es krim? Oke. Kenapa ya? Jadi kalau bisnis kopi sendiri, saya sudah nggak mau untuk bikin bisnis yang produk andalannya tuh es kopi susu. Karena saya lihat semuanya udah secara marketing mereka coba fight-nya dengan price. Jadi price-nya makin turun, promo. Akhirnya loyalitas customer nggak ada. Sehingga sekarang tuh bukan lu mau ngopi brand apa, tapi mereka yang lagi promo apa sih? They don't care about brand, about quality, pokoknya ya udah yang lagi promo apa gitu. Sehingga kalau dibilang konsepnya Koron sendiri itu kita masih ngikutin dari wave-nya tren es kopi susu, cuman saya nggak mau andalannya es kopi susu. Saya bikinnya Avogato Bar di mana justru produk utamanya ada dari gelato, sorbet, dan ice cream. Oke, jadi apa yang membuat Koron Avogato Bar berbeda dengan ice cream bar lainnya? Oke, kalau ice cream bar lainnya itu memang konsepnya adalah jualan es krim. Nah, kalau saya sebenarnya konsepnya adalah gelato dan espresso. Jadi espressonya disesuaikan dengan gelato apa yang mau dimakan. Oh, pairing. Karena banyak di Indonesia itu mayoritas lalu ke coffee shop, Avogato itu biasanya cuma es krim vanilla merek itu dan dengan espressonya mereka. Sedangkan tiap karakter espresso itu berbeda. Sehingga menurut saya lebih baik gelatonya juga dibuat yang sesuai dengan itu. Wah, jadi Avocado Bar ini merupakan apa ya, perpaduan dua keahlian
seorang Ronald Prasanto, kopi dan es krim ya? Enggak juga, bukan kali. Jadi ya karena teman-teman banyak, tadinya rencananya di awal opening itu saya mengundang misalnya coffee shop teman-teman datang bawa kopinya, bawa baristanya, seminggu mereka di situ dan mereka mempresentasikan kopi kita cocoknya pakai gelato yang ini kayak gitu. Nah, pengalaman membuat es krim itu ya, apa namanya, untuk seorang Ronald itu bahkan sampai semua bahan di dalam es krim itu dibuat sendiri, bukan begitu ya? Iya, karena lebih gampang dikontrolnya. Nah, itu apakah itu belajar atau otodidak atau bagaimana? Sebenarnya dari keunggulan pertama menurut saya adalah rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu kita bisa belajar apapun kok. Gitu. Jadi belajar ya belajar. Otodidak ya otodidak juga karena kalau kita cuma tahu teori dan kita nggak nyobain juga nggak akan berkembang. Ada beberapa yang harus ada mentornya, ada beberapa yang harus kita latihan. Contohnya kalau di kopi itu sama kayak steaming susu. Mentornya cuma bisa ngajarin, masukin udara suhu 5 derajat sampai suhu 36 derajat. Di atas 36 derajat harus nggak boleh masuk udara. Ngomongnya emang cuma bisa itu doang, sisanya latihan. Jadi apakah ada buku-buku yang harus dimiliki seseorang yang ingin terjun ke kuliner es krim? Kalau saya bukunya tetap kayak Bible-nya tuh Modernist Cuisine. Karena di situ udah ada penjelasan emulsifier, stabilizer, ada semua di situ. Sisanya boleh membaca buku judulnya Ice Cream. Ice Cream. Terbitan tahu? Masih ingat? Ada di handphone. Mudah-mudahan bukan PDF ya. Oh bukan. Beli. Nah, ini Ronald telah membawa salah satu produk Coron. Ini bisa dijelaskan ini rasa apa nih? Ini rasanya rasa pistachio. Iya pistachio. Jadi maksud saya, apakah semua di dalam es krim itu dibuat dari scratch? Ada beberapa yang kita buat dari scratch, ada beberapa yang emang kita kerjasama, tapi kebanyakan saya request sendiri. Okay. Tapi yang menarik nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu mengenai Coron, bisnis ini dimulai dan diluncurkan saat pandemi ya? Iya. Kapan tepatnya? Mei? Bulan Mei. Bulan Mei. Berarti itu pada saat lagi lockdown ya? Setelah lockdown. Oh, setelah PSBB. PSBB. Nah, ini apa yang membuat Anda berani meluncurkan sebuah kafe bentuk bar ya, bar. Ya. Di saat masa susah seperti ini? Oke, jadi kan kalau kita planning bisnis nggak bisa cuman besok buka bisnis yuk. Saya planning ini udah dari tahun lalu. Oh, oke. Rencananya buka di bulan Maret. Tapi bulan Maret itu ada ya terjadilah ini kondisi COVID ini. Akhirnya saya make decision untuk hold. Karena dengan adanya human resource, kita udah ada beban tambahan. Tapi akhirnya saya lihat, wah panjang nih. Nggak bisa nih. Nggak bisa kelamaan nggak dibuka ya. Iya, karena tempat udah sewa, udah jalan gitu. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau kita ubah. Tadi konsepnya adalah yang tadi saya bilang, barista atau coffee shop datang bawa kopinya dan mereka presentasikan ke pengunjung, kopi saya cocoknya pakai gelato yang ini. Tadi kan awalnya seperti itu. Mau nggak mau saya langsung switching. Gimana caranya supaya produk saya bisa dijual secara online. Dimana kalau jualan liquid itu rada susah ya, terutama espresso karena dia bagusnya disajikan pada saat kondisi panas gitu. Ya.
Nah, ini ke pertanyaan saya berikutnya nih. Jadi dari segi bisnis, strategi apa yang Ronald lakukan untuk bisa meluncurkan bisnis baru di masa pandemi? Saat ini kita masih pakai sosial media, kita pakai sosial media aja dulu. Apa nama sosial medianya? Boleh disebut? Oh, saya pakai Instagram, pakai nama @koron.id. Oke. Nah, kita mulai dari situ dan mulai berkembang menjadi kita buka juga di Tokopedia supaya memudahkan orang untuk melihat menunya di mana sih. Jadi tinggal klik langsung masuk ke menu dan akhirannya kita mulai kembangkan ke QR QR code. Heeh. Jadi tinggal pakai kamera handphone langsung masuk ke Linktree kita. Oh, oke. Dan bisa pesan online. Bisa pesan online, cuman karena ini es krim biasanya saya batasin untuk pengirimannya gitu. Nah, itu juga yang membuat saya bertanya, apakah bisa mengirimkan produk es krim ke seluruh Indonesia atau hanya terbatas? Saat ini masih terbatas. Biasanya kemarin paling jauh ada yang bawa ke Semarang. Oke. Itu Tap- gimana Oh itu jadi menyiasatinya? itu tinggal pakai styrofoam terus kita seal styrofoamnya dan kita kasih ice gel lebih banyak. Habis itu dia jemput pas naik mobil ya. Jadi dia bawa dari Jakarta ke Semarang. Wah, niat banget berarti ya. Niat. Oke, ada begitu banyak usaha kecil menengah kuliner hari ini, apalagi saat pandemi banyak kuliner rumahan ya Ya. yang muncul. Tips apa yang bisa Ronald berikan untuk para pebisnis kuliner ini, terutama dalam hal mewujudkan ide? Mewujudkan ide. Kalau mewujudkan ide sebenarnya sih ya balik lagi ke trial and error. Tapi yang biasanya harus diseriusin adalah masalah packaging karena packaging akan berpengaruh sama shelf life. Umur simpan atau umur pengiriman. Jadi contohnya rendang yang sudah kita proses dengan benar itu umur simpannya bisa 2 bulan, 3 bulan tanpa harus masuk kulkas. Kalau packagingnya benar ya, jadi kita vakum dulu, setelah vakum kita steam atau kita boil sebentar untuk bunuh bakteri yang kebetulan masuk ke dalam kantong. Seberapa penting sih packaging yang baik untuk produk kuliner? Untuk food safety-nya saya anggap penting banget, tapi kalau untuk desain, saya pernah bikin brand yang rada nyeleneh. Iya, Apa tuh nama brandnya? dulu saya bikin brand namanya Kopi Pak Wawan. Itu idenya juga dari bercandaan, dari Wawan to know aja, mau tahu aja. Oh, Wawan to know. Oke. Jadi saya kalau bikin brand suka ngasal, bikin nama menu juga suka ngasal, karena bagi saya adalah arti yang kita berikan kepada nama itu sendiri gitu. Oh, jadi kopi Pak Wawan itu di dalamnya memang tidak ada yang namanya Pak Wawan ya? Nggak Sama ada, sekali. nggak ada. Wow. Tapi customer menganggap ada seorang Pak Wawan itu. Ada yang menganggap begitu, ada yang menganggap. Nah, nama Koron sendiri dari mana nih asalnya? Apakah karena masa pandemi, corona, atau bagaimana? Terinspirasi dari Kaseto. Hah, serius? Iya, jadi Kaseto umurnya udah senior, tapi semua manggilnya Kak. Termasuk anak kita nanti manggilnya tetap Kak. Lucu juga nih kalau nanti gue tua dipanggil Eko. Udah jadiin brand, jadilah Koron. Koron, oke. Nah, Koron ini ada di mana sih lokasinya? Kita ada di Rukan Arta Gading Niaga, Blok B nomor 20. Boleh dikasih tahu nggak flavor apa aja yang apa ya, yang interesting yang nggak ada bisa ditemukan di tempat lain? Sampai saat ini sih penjualan tertinggi masih pistachio. Oke. Tapi kalau di season awal atau season yang pertama itu kita beneran cuma mau nunjukin kualitas dari gelatonya Koron tuh seperti ini. Nah, saya baru launching 3 flavor lagi, udah kita ngomong Koron tekstur, di mana di dalamnya ada teksturnya. Jadi ada yang tadi kita cobain yang ada browniesnya, yang ada bus cheesecake-nya, terus yang ada peanut butter chunky-nya. Dan lagi mau disiapin untuk event Jakarta Dessert Week, itu kita bikin yang glow in the dark. Kita kasih nama Virgin Lychee Martini.
karena non alkohol jadi mesti dikasih tahu virgin. Oke. Habis itu ada juga kita bikin black yogurt dengan saus dragon fruit karena Blackpink lagi ngetren. Menarik ya, kreatif banget ya. Iya, ya, jahil-jahilan sebenarnya. Nah, sama kita lagi siapin lagi adalah kombinasi antara sorbet dengan mousse. Jadi nanti 1 jar, sorbetnya mungkin setengah, mousse-nya setengah. Dan biasanya kita pairing yang jarang orang kepikiran. Contohnya kayak sorbet mangga tuh enak banget kalau dimakan dengan mousse hazelnut. Yang Nggak kepikiran ya, nggak pernah Iya. ada. Tapi kalau dimakan tuh balance, jadi ada asamnya, ada manisnya, dan aromanya hazelnut juga membuat mulut kita lebih kompleks. Jadi lapar ya. Boleh nggak nanya, komponen termahal dari produk es krim ini apa sih? Dan mungkin tidak hanya termahal, tapi juga mungkin faktor utama yang membuat es krim ini enak. Faktor utama adalah yang pasti pemahaman tentang gelato itu sendiri. Jadi banyak orang berpikiran gue tinggal beli premix, habis itu gue kasih susu, kasih flavoring tuh bisa buah, bisa pistachio dan sebagainya. Itu bisa menjadi es krim. Bisa sih, tapi teksturnya nggak konsisten. Terutama saat kita main buah. Wow, itu brix itu adalah alat ukurnya. Kadar gulanya tuh naik turun. Namanya buah hasil alam, ya naik turun. Nah kita harus kontrol itu. Jadi, jadi pemahaman how to kontrolnya. Kalau komponennya yang termahal dari es krim itu apa? Selain packaging ya, kita tahu packaging ini bisa sangat Iya. costly. Saya komponen termahalnya adalah justru di flavoring. Jadi, ya pistachio, kemarin kita luncurkan musangking. Wow, musangking. Musangking ya. Itu bagaimana respon customer? Surprisingly itu benar-benar di luar dugaan. Jadi kebetulan saya langsung beli sekitar 16-17 durian musangking. Dan kita kasih lihat emang itu kita air flight dari Malaysia. Habis itu kita bikin, proses bikinnya gue videoin, gue bagiin di Instagram. Kita cuma ada 60 jar karena itu di akhir musim dari musangking itu sendiri. Kalau udah habis ya kayak sekarang, tunggu Tahun lagi depan. Januari lah. November, Desember mereka mulai panen tapi kadar guranya itu masih terlalu rendah. Nanti Januari, Februari biasa hasil panennya lebih bagus. Nah, kalau es krim durian kan banyak ya, orang Indonesia pasti sangat familiar lah dengan es krim durian. Nah ini es krim musangking nih apa sih? Saya masih hanya bisa membayangkan beda rasanya itu seperti apa. Jadi tiap jenis durian sendiri dia punya flavornya tuh beda-beda. Terutama yang menggunakan artificial tuh ketahuan sekali gitu. Okay. Nah di kita teken semua cost, terutama premix. Kita nggak pakai premix, kita semuanya bikin sendiri. Habis itu saya foya-foya di ingredients yang flavoring. Jadi secara costnya saya geser, saya kuatin di yang emang harusnya dengan harga mahal ya. Jadi kayak vanilla, kan orang banyak yang pakai vanilla essence atau apa. Saya bisa jelasin kalau saya pakai vanilla bean dari Jawa Barat, jenisnya bourbon. Jadi beneran beannya bisa kita kasih lihat ke orang. Jadi bahan-bahan yang dipakai di es krim koron ini datangnya kebanyakan dari Indonesia ya? Iya. Karena kalau datangnya dari luar ya kita tahulah vanilla Madagaskar, buset mahal mbak. Mahal ya, benar-benar. Oke, nah saya kan kenal Ronald Trasanto ini cukup lama lah ya bisa dibilang. Dan Ronald ini rajin sekali ngetes resep. Ya. Iya. Ya kan dan sangat detail mempelajari gramatur, temperatur dan segalanya. Bisa dibilang sangat memahami chemistry dari
bahan-bahan yang dicampur jadi satu. Nah, sempet kepikiran nggak sih buat buku, menuangkan semua pengetahuan itu dalam bentuk buku? Dulu pernah mau mencoba, tapi tidak gifted ya. Jadi pernah Gifted apa? Gifted menulis maksudnya? jadi pernah bikin buku tentang baru halaman 2 apa 3 lah. Karena basicnya kan emulsifier dan stabilizer. Nah, jadi contohnya orang Indonesia taunya apa sih? Cuman kayak agar-agar, jelly, taunya konyaku. Mereka nggak tahu kalau kita itu dari akar konjak. Itu banyak di Jawa Tengah. Oke. Ada gelatin dan masih ada sekitar 40 macamnya. Jadi saya mau jelasin itu tentang kalau agar itu dia clear, kalau jelly dia rada cloudy dan dia hydrate di suhu berapa, dia gelling di suhu berapa. Istri saya coba baca bilang pusing. Jadi emang gak gifted. Jadi karena saya terbiasa bikin grafik. Jadi ini pembandingnya apa kayak gitu. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa belajar dari seorang Ronald atau Koron? Apa ya? Mungkin suatu saat kalau Laura bisa bantu dengan ghostwriter. Ya, jadi emang gak gifted menulis lah. Oke, aduh menarik banget ya bisnis es krim dan tentunya dengan keahlian seorang Ronald Prasanto kita semua jadi penasaran ingin mencoba es krim berbagai macam jenis rasa di Koron Affogato Bar. Nah, saya mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Dewi. Menghadapi pandemi, tuntutan untuk makanan dengan label yang lebih sehat dan higienis lebih tinggi. Bagaimana Mas Ronald sebagai chef menjawab tantangan tersebut? Ya, sebenarnya ada beberapa bagian yang kalau misalnya Laura datang ke warung, di situ kita semua udah pakai masker, kita juga pakai glove, tapi ada beberapa bagian dari dapur yang memang lebih baik tidak pakai glove. Contohnya seperti? Contohnya roti. Saat kneading pakai glove itu 90% akan sobek. Jadi daripada bahan glove masuk ke adonan dan nyarinya susah dan akhirnya kemakan customer, memang tidak disarankan pakai glove. Sama grill, karena tangan kita akan ke atas flame, glove itu akan menciut saat kena flame. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di masa pandemi ini tumbuh banyak sekali UMKM baru mungkin yang belum terdaftar. Yang paling gampang kita lihat adalah frozen bakmi. Banyak banget orang jualan frozen bakmi. Secara packaging mereka sudah melakukannya dengan baik dan menurut saya itu lebih baik daripada mie instan. Jadi kayak saya di rumah juga udah jarang sekali makan mie instan. Kita makannya frozen bakmi. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini banyak orang yang mengisi waktunya dengan belajar dan juga mulai bikin usaha baru. Dan banyak kan di makanan. Nah, apakah ada produk es krim yang kita tahu biasanya high kalori? Ada nggak produk es krim yang untuk misalkan orang diabetes atau yang sedang diet misalkan? Oke, kalau emang permintaan banyak pasti bisa dibikin ya. Karena kan tinggal masalah quantity. Jadi contohnya sebenarnya sorbet diciptakan untuk orang yang laktos intoleran. Makanya tidak boleh ada dairy produk sama sekali. Tapi kalau dibilang ada nggak yang rendah kalori, masalahnya tetap butuh sugar untuk antifreeze, untuk teksturnya supaya lebih halus ya. Nah untuk produk Koron, untuk mengurangi kadar manisnya, tapi antifreeze-nya tetap sama, saya mengganti dengan glukosama maltodextrin. Oke, Apakah itu? iya sudah. Oke, jadi kalau gula itu manisnya 100% anggap aja dan antifreeze-nya 100%. Nah, saya mau antifreeze-nya tetap tapi manisnya turun.
Nah, saya harus cari substitusi yang supaya antifreeze-nya tetap sama. Seperti itu kira-kira. Kalau di koran sendiri yang paling mana yang lebih favorit? Yang gelato atau yang sorbet? Saat ini kita masih penjualan tertinggi di gelato. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Abdul Hanan. Sebagai UMKM, salah satu tantangan terberatnya tentu adalah korporasi besar dengan jaringan distribusi global. Bagaimana Mas Ronald melihat situasi ini? Nah, ini menarik. Ini menarik. Karena menurut saya, korporasi besar saat kondisi begini, justru mereka sangat tidak fleksibel. Kenapa? Karena saya juga pernah jadi konsultan salah satu chain terbesar di Indonesia yang jualan ayam goreng. Mereka sangat susah sekali untuk menambahkan menu. Kenapa? Setelah research, mereka harus memastikan 700 outlet yang mereka itu dapat bahan baku yang sama. Dan kita tahu distribusi di Indonesia masih tidak seperti itu ya. Saya pernah juga dapat klien di Palangkaraya, cari pasteurized milk aja nggak ada. Karena paling dekat mana? Balikpapan. Balikpapan tuh naik mobil 6 jam, balik lagi 6 jam, susunya keburu basi. Nah, jadi pemain-pemain besar justru mereka tidak fleksibel. Kenapa? Butuh approval sini lah, butuh approval sana lah, distributionnya mesti gimana. Belum lagi trainingnya. Kalau kita yang masih UMKM, mau bikin resep ini panggil karyawan, ayo gini cara bikinnya. Selesai, launching menu. Sesimpel itu. Tapi kalau perusahaan besar, mereka nggak bisa melakukan itu. Misalnya mereka mau training karyawan, mereka mesti ada tim trainingnya dulu. Dari tim trainingnya mesti trainingin ke bawah lagi, baru ke manajer toko, dari manajer toko baru ke kru. Jadi untuk sampai ngeluarin satu produk, itu sangat lama. Jadi kalau dibilang masalah begini, justru korporasi besar sangat susah untuk menyesuaikan. Lebih lambat gerakannya. Oke, menarik ya. Memang benar ya. Distribusi itu menjadi kendala di 17.000 pulau di Indonesia. Kendala banget. Ada lagi nih satu lagi pertanyaan dari Alfa. Untuk para pelaku UMKM kuliner di daerah yang mungkin masih belum terlalu melek teknologi, apa tips dari Mas Ronald? Gak ada cara lain selain belajar. Saya main Instagram mungkin udah 5-6 tahun. Terus kemarin ketemu dengan Mbak Tria dari Femina. Dia bilang, "Now, TikTok itu sangat mempengaruhi di F&B." Saya baru buat account TikTok seminggu, sampai sekarang saya belum ngerti kok, tenang aja. Tapi iya karena itu dianggap penting ya kita harus belajar. Oke. Wah, menarik sekali ya pembicaraan kita mengenai es krim. Boleh tahu dong es krim favorit seorang Ronald Prasanto apa? Saya suka yang ada teksturnya supaya nggak jenuh. Saya gampang sekali makan tuh jenuh. Makanya kalau pernah kan kita kondangan atau apa, orang numpuk nasi sayur semua jadi satu. Ada teman saya orang Afrika Selatan kalau makan kayak gitu tuh. Saya akan bosen, saya akan jenuh di tengah-tengah. Apalagi ngeliat porsinya dia juga kadang-kadang saya udah kenyang gitu. Saya lebih suka makanan yang ini lauk, terus semua sayurnya di samping. Jadi saya bisa ganti-ganti tekstur. Oke. Itu baru ada kesenangan. Jadi di gelato pun saya bikin gitu, saya bikin yang ada teksturnya. Jadi ada perbedaan rasa, perbedaan temperatur. Makanya tadi kayak saya bikin namanya kidosong, itu peanut butter and jelly. Jadi dari peanut butternya saya mau dapat creamy, dapat chunky, ada yang bisa digigit. Tapi dari strawberry kompot atau jamnya sendiri itu saya bikin asam. Jadi di tengah-tengah kita dapat rasa asam, terus kita dapat manis lagi kayak gitu. Wah, sebagai penggemar peanut butter and jelly sandwich, tadi saya sudah merasakan dan memang enak banget.
Aduh, jadi Thank you. jadi lapar beneran deh. Oke, ini untuk menutup nih Ron. Karena kan sekarang orang kebanyakan working from home Hmm, sehingga kita juga melihat makin banyak lagi usaha kuliner yang datangnya dari rumah. betul. Nah, ada nggak sebagai closing statement dari Ronald untuk memberikan apa ya tips dan pesan kepada para pelaku kuliner UMKM rumahan, bagaimana supaya mereka bisa sukses? Mungkin bisa lihat ke kamera supaya Iya, pembicaraannya heart to heart gitu. heart to heart. Iya, kalau menurut saya yang paling penting adalah mempelajari online, go online. Habis itu saat itu berbisnis dengan makanan diperhatikan tentang food safety. Dan yang pasti penjualan kalau saya lihat saat ini sih online ya. Mau nggak mau kita jualan secara online. Nah, sisanya mesti dihitung dalam arti antara banyak orang yang belum bisa berhitung tentang costing, jadi mereka semuanya pakai kira-kira. Jadi sebenarnya hitungan gramasi adalah buat menghitung modal. Jadi tidak hanya produk makanannya itu enak, tapi juga harus mengerti mengenai segi bisnisnya. Betul. Mau bikin makanan enak gampang, gak usah dihitung. Benar ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ronald Prasanto atas waktunya, Thank you atas udah sharing. diundang. Dan teman-teman, kita juga akan bertemu lagi dengan Ronald Prasanto di acara Lead Bite di Jakarta Content Week tanggal 11 sampai 15 November. Festival yang diorganisir oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurt Book Fair. Terima kasih, sampai jumpa di lain Sampai waktu. jumpa. Salam.